wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yayu Nurhayati, asal instansi saya SD Negeri 33 Kota Palembang. Saya merupakan mahasiswa PPG kategori 1 Daljab tahun 2023. Di sini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah kami untuk membantu identifikasi masalah yang kami hadapi dalam pembuatan lembar kerja 2. Nah, di sini kepala sekolah saya bernama Ibu Masnun yang ada di hadapan saya. Beliau akan memperkenalkan diri. Kepada Ibu Masnun kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masnun SPD, selaku kepala sekolah SD Negeri 33 Palembang. Menjabat sebagai kepala sekolah tahun 2022. Baik, nah itu tadi perkenalan dari kepala sekolah kami. Nah, di sini saya akan memulai mewawancarai Ibu Masnun. Bisa dimulai, Bu Masnun, ya? Bisa. Nah, di sini Bu Masnun, saya ingin meminta bantuan Ibu Masnun mengenai eksplorasi identifikasi masalah saya. Di mana Ibu Masnun tahu saya mengajar di kelas 6. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah Ibu Masnun tahu tentang pidato? Tahu. Tentu saya tahu, alhamdulillah. Yang kedua, kira-kira Ibu kan pernah mengajar di kelas 6 ya, Bu, ya, sebelum jadi kepala sekolah. Nah, kebetulan Ibu Masnun ini juga wakil kepala sekolah sebelum menduduki kepala sekolah itu sendiri. Jadi Bu Masnun ini untuk pengalaman di kelas 6 jangan dipertanyakan lagi pengalamannya. Nah, Bu, kira-kira menurut Ibu, anak kelas 6 ini sudah bisa atau belum, Bu, untuk menulis konsep pidato, Bu? Tentu saja udah bisa, yaitu karena pembelajaran tentang pidato itu ada di pelajaran kelas 6 itu. Baik. Nah, Bu, ya, memang pembelajarannya ada di kelas 6. Tetapi Bu, dari hasil kami sebagai guru kelas 6 pada tahun ini tepatnya, melihat masih banyak siswa yang belum bisa menulis pidato. Konsep pidato. Kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan siswa belum tepat menulis konsep pidato tersebut? Ya, itu kan ada beberapa permasalahan yang ditemui itu tentang teks pidato itu ada kegiatan menulis. Benar. Ya kan, kurangnya motivasi. Benar, siswa, ya. Kurangnya latihan menulis. Ya. Kemudian siswa kesulitan dalam mengungkapkan ide atau gagasan. Padahal itu yang paling penting, Ya, ya, Bu, ya, karena itu. harus dituangkan. Kemudian model pembelajaran digunakan kurang menarik. Benar. Seharusnya guru lebih menekankan pada pembelajaran itu menggunakan media. Benar, Ibu? Ya, Oke. menggunakan media. Sekarang, nah tadi kan kata Ibu seharusnya ada motivasi dari guru, ya, Bu, ya. Nah, kira-kira, Bu, ya, di kelas itu pasti ada, Bu, ya, yang siswa terkadang lesu. Artinya bukannya dia tidak ada motivasi, ya, Bu, ya. Ya. Nah, berarti di sini menurut Ibu sebagai guru, pernah menjabat sebagai guru, apa, Bu, yang menyebabkan siswa rendah motivasinya, Bu? Dia itu bisa pengaruh dari keluarga, bisa dia itu ya. bisa dipengaruhi dari keluarga dan lingkungannya. Bisa dia kemudian faktor psikologi seperti perhatian, minat, bakat dan kesiapan pun itu kurang. Artinya di sini siswa itu seorang guru itu harus tahu apa yang ingin dipelajari anak. Ya. Oh, misalnya tidak semua menginginkan pelajaran yang diberikan hari ini. Ya. Seperti itu. Baik, Bu. Nah, kemudian, Bu, kira-kira, Bu, yang menurut Ibu, saran Ibu, apa yang dapat meningkatkan motivasi untuk siswa dalam proses belajar, Bu? Kita harus pendekatan dengan siswa tersebut. Oh, mengenali karakternya, ya, Bu, ya. Karakternya. Tidak bisa ibaratnya asal menyamaratakan. Tidak bisa kita sama, anak itu kan berbeda-beda. Lagi tingkat orang Ya. tuanya, ya, Bu, ya, katakanlah ekonomi, ya. Baik, Bu. Nah, kemudian masih berkaitan dengan motivasi, Bu, ya.
ini kita berbicara tentang matematika, Ibu. Nah, Hmm. kalau anak SD sudah dengar kata matematika, Ya. bagaimana reaksinya, Ibu? Kayak mana ya? Takut ya. Takut. Ya. Ini, nah, di sini kira-kira bagaimana tanggapan Ibu pada siswa kelas 6 yang masih bingung membandingkan bilangan dengan menggunakan kata lebih dari dan kurang dari, Bu, pada materi mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat positif dan negatif. Faktor apa yang menyebabkan siswa itu masih bingung, Bu, menggunakan ada yang lambang seperti B, lambang K itu? Oh, itu faktor menyebabkan terjadinya miskomunikasi Iya. dengan bermunculnya dari faktor pendidik, Guru ya, Bu, ya ya? guru ya. Hmm. Dari materi pelajaran, metode pembelajaran pendekatan, proses belajar mengajar serta pengaruh dalam diri siswa. Aspek yang lain, pemicu kesalahan konsep Oh, kesalahan konsep. siswa adalah aspek eksternal dan dari dalam diri siswa. Berarti kalau berbicara kesalahan konsep tadi mungkin cara guru mengajar berbeda dengan apa yang ditangkap di otaknya, ya Bu ya. Mungkin kalau si guru mengajarkan ayo dihafalkan, siswanya bukannya menghafal tapi cukup dengan menggerakkan tangannya saja. Baik, Bu, terima kasih. Kemudian, Bu, nah ini kembali ke sikap siswa, Bu. Kita sering kan mendapat siswa di kelas itu tidak semuanya aktif ya, Bu ya. Ada yang sifatnya kadang malu ya, Bu ya. Nah, ini pada saat proses pembelajaran, Bu, saya mendapati siswa itu yang pada saat saya sudah menjelaskan mengerti anak-anak. Ya, Bu, mengerti. Saat dinilai hasilnya di bawah KKM. Nah, itu kira-kira menurut Ibu faktornya apa saja, Bu, yang menyebabkan siswa itu malu untuk bertanya pada saat proses pembelajaran? Motivasinya kurangnya, Setuju. faktor siswa malu bertanya, belum memahami penjelasan guru, belum jelas guru. Itu ada 3 faktor. Oh, seperti itu. Apa saja, Bu, faktor itu? Kurangnya pendekatan. Kembali ke siswa, pendekatan, ya. berarti di sini guru itu dituntut untuk mengenali Ya, siswa ya, Bu ya. mengenali Oke. siswanya. Pendekatan yang jelas, Iya. pendekatan. Kurang guru memahami karakter peserta didiknya. Benar. Gitu. Ada lagi? Sehingga siswa itu malu. Nah, Malu dia bertanya. oke, itu. Sikap malu itu yang sebenarnya harus dibenahi oleh Jadi guru dia ya, Bu. takut kan? Iya, benar. Malu dan takut Ya, ya, Bu ya. malu dan Kadang takut. kan kalau siswa ini takut di dalam kelas, otomatis dia tidak akan banyak Bertanya, Iya, jelasnya dia benar. diam. Benar, Bu. Kalau Nah, itu, ditanya Bu. gurunya itu kan sudah paham nak, dan Benar. karena dia takut bertanya, Iya. jadi dia jawabnya sudah Bu. Nah, Padahal itu. isinya nol. Nah, Kosong. itu yang sering dihadapi ya, Bu ya. Nah, oke, itu kalau orang yang ini, Bu. Nah, sekarang kalau yang mungkin kalau yang tadi kata kita malu, sekarang siswa yang slow learner. Nah, yang lamban, Bu. Kan di kelas itu ada, Bu ya, maaf. Ada yang benar-benar pintar, ada yang benar-benar lambat ya, Bu Iya. ya. Kita nggak usah menyebut si A, si B kan. Nah, menurut Ibu bagaimana cara kita mengenai atau saran Ibu supaya guru itu bagaimana sih siswa ini supaya tidak lamban lagi belajarnya? Yaitu bagaimana? Itu tadi faktornya kan siswa itu memahami materi pelajaran lebih lambat. Itu tidak adanya motivasi, kurangnya konsentrasi, Ya. kan? Kemudian guru kurang memberi motivasi dengan siswa. Nah, harusnya guru itu dikasihlah motivasi anak itu, kasih semangat. Seperti itu. Ya. Mungkin dengan semangat atau guru itu mendekati siswa Pendekatan. itu ya, siswa itu akan lebih baik. Hingga dia kalau gurunya pendekatan, siswa itu ada apa timbul Rasa senang dia, aku diperhatikan. ada gairahnya, ada timbul gairah dia Untuk belajar belajar. tadi ya, Bu ya. Oke. Artinya guru ini harus
harus benar-benar mengenali Ya. siswa. Mengenali Baik siswa. Bu, terima kasih. Kemudian Bu ya, nah Bu, ini mengenai orang tua Bu, kita. Sebagaimana kita ketahui Bu ya, ada orang tua yang bersikap acuh terhadap anak. Bahkan pada saat ditanya, Bu, tolong ajari dong anaknya di rumah. Oh Bu, dia ini tidak mau Bu belajar bersama kami orang tuanya di rumah. Nah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai sikap orang tua yang seperti itu? Ya karena orang tuanya itu kan tidak maksimal membimbing anaknya belajar di rumah itu kan. Iya. Banyak yang masa bodoh. Benar Bu. Nah, bagaimana masa itu? bodoh. Jadi ada juga orang tua ini membimbing anaknya di rumah itu. Ya dibimbingnya benar dia belajar. Sehingga anak tadi Nah, pintar. nah, hingga anak itu kan ada perbedaan di antara dibimbing yang dengan yang tidak dibimbing. Seperti itu. Orang tuanya tidak maksimal membimbing anaknya di rumah. Kira-kira Bu, menurut Ibu, faktor apa saja yang membuat orang tua itu tidak mau membimbing anaknya di rumah Bu? Sulit konsentrasi. Karena anak mungkin Ya. kebanyakan bermain kali ya Bu ya. Sudah tuh membosankan. Benar. Bosan dia itu. Kemudian sulit memahami materi pelajaran. Mungkin orang tua juga juga Orang- tidak ya. paham ya apa yang Ah. ditanyakan anak seperti Ya. itu mungkin ya. Baik Bu, terima kasih. Nah Bu, kita kembali ke teknologi seperti yang ada di hadapan Ibu ya Bu ya. Sekarang kan mengajar itu tidak hanya menggunakan ceramah ya Bu Ya. ya. Sudah zamannya sesederhana itu kita ambil teknologi proyektor. Ya. Nah, seperti sekolah kita alhamdulillah punya ya Bu ya. Nah, di sini saya ingin bertanya pada Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap guru yang tidak mau menggunakan teknologi untuk mengajar, tidak mau menggunakan misalnya proyektor, dia hanya menulis di Menonton papan. ceramah. Iya, nah bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut kan fasilitasnya sudah ada di sekolah. Benar. Kenapa guru itu tidak mau? Berarti tidak ada motivasi dari guru. Tertariknya guru itu untuk memberi pelajaran menggunakan alat elektronik ini, padahal sudah ada. Padahal itu memancing anak itu untuk menarik perhatian untuk menerima pelajaran dari guru. Berarti itu kembali ke gurunya ya, Ya. Bu ya. Maaf dengan kata mungkin rasa malas. Ya, males. Nah, Gurunya benar. males. Oh, Banyak seperti ribet kali ya. Nah itu Mm-mm. kita juga sering mendengarkan dengan kata, aduh kami tidak lagi muda. Iya, Nah, seperti sudah, itu. sudah tua. Nah itu. Padahal umur yang tua jiwa tetap Muda. Oke Bu, terima kasih. Nah ini terakhir Bu. Ya. Kalau tadi kita berbicara tentang teknologi, berarti sekarang kita tentang pembelajaran inovatif ya Bu ya. Hmm. Nah sekarang kan abad 21 ya Bu. Ya. Abad digital, di mana sekarang generasi ini dikenal dengan generasi Z ya. Generasi Z. Nah guru dituntut agar dapat memberikan pembelajaran yang benar-benar semangat anak melalui alat komunikasi yang jelas, misalnya seperti laptop, model pembelajaran inovatif. Nah, bagaimana menurut Ibu yang guru tidak mau menggunakan model pembelajaran inovatif? Contohnya Bu, misalnya tidak ada pembentukan kelompok di dalam kelas, tidak ada misalnya guru yang praktek dalam pembelajaran, padahal di tema itu ada kan saatnya. Ya. Nah, bagaimana menurut Ibu sikap guru tersebut? Guru tidak banyak mengetahui tentang model pembelajaran inovatif. Jelasnya. Oh, artinya menurut Ibu tidak ada Iya, pengetahuan ya, Ya, kurang kurang. pengetahuan. kurang tentang pembelajaran inovatif tadi. Oh, Ya, gitu. model. Kemudian Bu, Modelnya tampil dan kreatif, tidak kreatif. Gurunya. kreativitas dan Ya, keterampilan. keterampilan. Kembali ke rasa malas. Oke Ibu, terima kasih. Cukup itu yang saya wawancarai hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini bisa bermanfaat bagi diri saya. Semoga dapat pahala bagi Ibu. Dan semoga identifikasi saya ini dapat terselesaikan dengan baik. Baik Bu, saya minta saran untuk kegiatan PPG saya. Boleh Bu, sepatah dua patah kata, silakan disampaikan pemberian semangat untuk saya Bu. Ya, untuk Ibu Yayu semoga PPG-nya sukses Amin. sampai selesai, diberi Amin. kesehatan, Amin ya Allah. semangat, pokoknya semangat itu aja biar
tambah maju. Terima kasih Ibu. Baik, kita akhiri sesi wawancara bersama Kepala Sekolah kami Ibu Masnun. Terima kasih untuk sesi tanya jawabnya ya Bu ya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.